Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, hari ini kita telah kedatangan tamu spesial dari seorang santri dari SMA TI ASI IDN. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Mungkin boleh diperkenalkan dulu diri Antum? Ya, terima kasih kepada Mas Hamka yang sudah mengundang saya ke acara ini. Baik, pertama-tama kenalkan, nama saya Jiva Dharma Andika. Kalian bisa memanggil saya Andika. Saya merupakan salah seorang santri dari sekolah SMA TI SIDN, yang dari namanya juga kita sudah bisa tahu kalau di sekolah tersebut kita mempelajari teknologi. Karena di zaman sekarang manusia yang namanya teknologi itu tidak bisa terlepas dari manusia, karena di sana bisa mempermudah pekerjaan manusia, urusan manusia dan lain sebagainya. Jadi Antum ini bersekolah di sekolah IT. Betul. Jadi setiap pembelajaran mungkin seperti yang ada di depan ini, Antum belajar menggunakan laptop. Ya, betul. Karena sebagai yang kita tahu, di luar sana banyak internet seperti situs-situs pembelajaran banyak tersebar di luar sana, dan juga banyak sekali materi pembelajaran yang akan kita dapatkan, dan kita bisa belajar mandiri menggunakan laptop walaupun tanpa guru, karena di sana banyak video-video yang menjelaskan seperti tutorial, dan kita bisa otodidak mempelajari secara sendiri. Kalau boleh tahu, mungkin di pembelajaran di pondok ini, mungkin ketika menggunakan laptop itu pas pelajaran apa aja? Ya, kalau di sekolah saya, pelajaran-pelajaran yang menggunakan laptop itu seperti bahasa Inggris, ilmu teknologi tentu saja, dan beberapa kali pelajaran-pelajaran diniyah, seperti ingin melihat materi-materi yang tersebar di internet. Jadi begitu ya. Jadi setiap hari ini menggunakan laptop terus ketika belajar. Iya, betul. Nah, tapi saya mau nanya, apakah penggunaan laptop dalam proses belajar ini dapat meningkatkan kualitas belajar, atau mungkin bisa disebutkan poin-poin positifnya? Ya, menurut saya poin-poin positif tentang belajar menggunakan teknologi, menurut pengalaman saya selama ini ya, ada banyak banget poin-poin positif yang bisa kita dapat dari hal tersebut. Tapi di sini mungkin aneh akan dikit aja lah ngasih tahu. Ya, diantaranya seperti yang Ana bilang tadi, materi-materi pembelajaran di internet tuh banyak banget, luas, tidak terbatas. Karena setiap hari pasti ada orang yang ngasih ilmu-ilmu bermanfaat lewat video, artikel-artikel, dan lain sebagainya. Dan juga yang kedua, kita bisa dapat materi-materi pembelajaran yang kita waktu di kelas tuh nggak disampaikan. Jadi kita bisa belajar hal baru, dan juga kita bisa mengulang kembali pelajaran-pelajaran ketika kita sakit misalnya dan kita tidak masuk pelajaran. Kita bisa buka artikel-artikel tertentu untuk menemukan tema pembelajaran yang kita lewati, dan akhirnya kita bisa baca sendiri, belajar sendiri. Dan mungkin yang terakhir ya, yang aneh sebutin kali ini, kita bisa nemuin tuh banyak teman-teman yang satu bidang pembelajaran. Jadi kita bisa kenalan dengan mereka, bisa belajar bareng, diskusi bareng. Jadi kalau misalnya salah satu dari kita nggak paham nih, kita bisa ngasih tauin sama gitu, dijelasin gini. Dan ini juga menurut saya sih bermanfaat banget sih. Soalnya kan biasanya kalau belajar sendiri tuh kadang nggak paham, akhirnya pusing sendiri.
dengan adanya internet tuh menurut saya banyak banget manfaatnya dalam hal pembelajaran. Mungkin itu ya yang bisa aneh kasih tahu tentang manfaat-manfaat pembelajaran pembelajaran menggunakan teknologi. Jadi begitu ya. Ternyata banyak juga ya manfaat menggunakan laptop sebagai dalam proses pembelajaran. Tapi ya Mas Dika, kalau menurut Ana, mungkin antum eh, sering menggunakan laptop ini sebagai pelajaran dan menggunakan manfaatnya. Tapi apakah antum yakin antum di dalam laptop ini seperti yang antum tadi bilang mengakses pelajaran lebih mudah, mengakses materi pelajaran lebih mudah. Tapi bukankah di laptop ini antum juga bisa mengakses hal-hal yang lain, hal-hal yang tidak senonoh mungkin, dan hal-hal yang mungkin akan menyita waktu antum. Mungkin kan sekarang pada zaman sekarang ini seperti yang kita tahu kan, di luar sana mungkin anak-anak seusia kita kerjanya itu main game online terus. Apakah antum yakin di laptop ini antum nggak akan terjerumus ke dalam hal yang sama seperti mereka? Ya, sebagaimana yang kita ketahui bersama, setiap masalah pasti mempunyai dampak negatif dan dampak positif. Seperti salah satu contohnya dalam pemanfaatan teknologi dalam pembelajaran. Mungkin menurut saya itu kembali ke diri masing-masing. Apakah kita bisa memanage waktu kita atau tidak? Karena di luar sana banyak orang-orang yang tidak pandai mengatur waktunya sehingga terbawa arus oleh anak-anak zaman sekarang yang kecanduan main game seperti yang Mas Hamka sebutkan. Ya, walaupun sejujurnya dalam beberapa waktu saya pernah mainkan game online tersebut, tapi alhamdulillah anak tidak kecanduan seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar sana. Dan mungkin mereka dan sebaiknya kita mengisi waktu-waktu kita untuk hal-hal yang lebih bermanfaat daripada game online. Seperti belajar, mengupgrade skill, ataupun mencari lowongan kerja dalam usia muda. Karena lowongan kerja di internet banyak sekali terbuka. Walaupun usia kita masih SMA atau SMP. Karena kita bisa kerja dari rumah ataupun kerja part time. Ya, mungkin itu saja menurut Ana tentang dampak positif dan negatif dalam pembelajaran menggunakan internet. Oh, jadi seperti itu ya. Oke, baiklah. Terima kasih untuk Mas Dika karena telah memberikan pandangan dan pengalamannya tentang menggunakan laptop sebagai dalam proses pembelajaran. Semoga Mas Dika dan teman-teman yang lainnya yang di pondok bisa menggunakan laptop ini dengan amanah. Baiklah, mungkin cukup sekian yang bisa kita bicarakan hari ini. Kurang lebihnya kita berdua mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.